Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini guru kita bersama Ustadz Syakir Jamaluddin telah hadir bersama-sama kita. Sama-sama nanti kita dengarkan tausiah beliau. Marilah kajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Syakir kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, judul kita sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, tadi ayatnya itu Al-Ma'un, itu sebenarnya berbicara tentang pengaruh sholat yang seharusnya punya pengaruh tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada orang yang dikatakan oleh Allah malah celaka sholatnya itu, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Nah sebenarnya ini ancaman berat bagi kita yang sholat tapi tidak berfungsi sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Tidak berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, ya kemudian dia membiarkan orang-orang sekitarnya kelaparan, dia membiarkan penderitaan saudara-saudaranya di dekatnya ataupun yang jauh, ya seperti Palestina. Saya khawatir yang mengganjal kita, yang membuat kita tidak lancar masuk surga nanti karena persoalan Palestina itu, ya ketidakadaan peduli kita kepada saudara-saudara kita itu, ya. Tapi alhamdulillah kemarin Wakil Menteri Luar Negeri Ustadz Anies Matta, ya itu dengan bahasa Arab yang fasih dari Gombara kemudian dari Libya, ya kemudian makanya dia bisa berbahasa Arab dengan lancar, itu keras dan tegas. Saya kira mewakili kita semua, ya umat Islam dan umat Islam seluruh dunia, ya bukan hanya Indonesia. Jadi harus ada kepedulian itu sholat yang fungsional. Nah kenapa fungsi? Karena sholatnya khusyuk. Dia tahu makna sholat, ya bacaan-bacaan sholat yang meresap dalam jiwanya, terpatri dalam jiwanya, kemudian muncul dalam bentuk perbuatan. Jadi sholat itu ada persoalan batiniah, tapi ada juga persoalan fi'liyah, perbuatan. Nah, perbuatan itu harus berfungsi berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar baik pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain, ya. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaan keberapa itu ya. Karena ada beberapa pertanyaan nanti yang kita buka. Saya jelaskan beberapa persoalan, listnya kita sudah share di grup, ya. Kemudian nanti 3 pertanyaan saya minta untuk kita bahas di sini yang tertulis, dan ada juga pertanyaan yang langsung, ya. Supaya adil, tapi ternyata yang masuk 5 pertanyaan. Tapi enggak apa-apa. Yang pertama, setelah sholat sunnahkah zikir dan doa dipimpin oleh imam dengan suara keras? Ya, sebagai imam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah mengeraskan suara saat zikir dan saat beliau berdoa. Itu terjadi setelah sholat wajib. Apa tujuannya? Untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang apa yang disunnahkan dibaca ketika selesai sholat. Ya, kemudian setelah itu beliau tidak mengeraskan lagi bacaannya, karena
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qaul." Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 205. Dan ingatlah atau sebutlah nama Tuhanmu dalam jiwamu, dalam dirimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, khifah, khauf, dan penuh rasa takut. Ya, kalau orang beriman itu mendengar ayat Allah itu bergetar gitu. Ya, peringatan untuk dirinya. Wadunal jahr minal qaul, tanpa mengeraskan ucapannya, tanpa mengeraskan zikirnya. Ya, dengan turunnya ayat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melanggengkan itu bacaan yang dikeraskan. Ya, demikian pula dalam berdoa. Ya, dalam berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Tadi wa khifatan, ini sekarang wa khufyatan. Kata-katanya mirip, hurufnya mirip, tapi susunannya berbeda. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarruan, dengan berendah diri, wa khufyatan, dengan suara yang lirih, yang lembut. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Jadi zikirnya itu hanya keras tapi tanpa penjiwaan. Ya. Nah, itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf. Ya. Kalau saudara kita yang lain di masjid-masjid, sebagian masjid di Indonesia itu mengeraskan, imamnya mengeraskan bacaannya. Apakah dia ngarang? Jawabannya tidak. Mereka juga punya landasan, ya, punya landasan yang kalau kita bisa baca, kita bisa mengetahui itu. Oh, ini landasannya, ya. Misalnya dalam sebuah hadis dari Ibn Abbas, riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di situ Ibn Abbas bilang, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya mengangkat suara, ini menjaharkan zikir, ya, suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai dari sholat wajib itu sudah berlangsung pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti ada dasarnya, itu memang sudah sejak Nabi itu. Ya, Ibn Abbas lalu berkata, kuntu a'lamu idan sorofu bidalika ida sami'tuh. Saya mengetahui bahwa sholat telah selesai dengan mendengarkan hal itu. Yakni jika aku mendengarnya. Jadi kadang mendengar, kadang tidak gitu. Ya, muttafaqun alaih. Dalam lafal Musnad Imam Syafi'i, ya, itu Al-Bukhari juga mengatakan itu. Kata Ibn Abbas, kuntu a'rifun qido'a sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dulu saya tahu selesainya sholat Nabi dengan takbir. Takbir Allahu Akbar, bukan begitu. Zikir-zikir itu kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, kalau sudah Allahu Akbar 33 kali berarti sudah hampir selesai gitu. Ya, mereka sudah zikir-zikir terakhir itu. Ya, nanti disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi ada juga dasar yang mereka sebutkan. Waduh, matur nuwun.
Ini bukan karena saya kemudian duluan ya. Iya. Ternyata anak-anak kita ini kemarin tuh Coach Wulan agak terlambat itu malu dia. Harusnya yang perempuan katanya yang nganter. Wah, ya, ini anak-anak soleh ini. Ya, baik. Jadi ini ya. Jadi apa namanya? Ini sekaligus menunjukkan dengan hadis ini sunnahnya duduk sejenak untuk berzikir. Jangan langsung ngacir. Ya, berzikirlah dulu. Ya minimal sampai Allahu Akbar. Ya. Gitu. Kecuali ada hal urgen yang dia harus meninggalkan segera tempat itu. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal urgen itu utang yang dia ingat itu. Ya, utang. Ya, utang yang dia ingat, kemudian tidak lama zikirnya itu. Ya. Mungkin hanya salam, tidak terdengar dia berzikir, setelahnya langsung pergi. Nah, agak aneh ini. Makanya ditanya oleh Nabi SAW, oleh sahabat gitu. Kok pergi gitu? Oh saya teringat ada utang saya sama si fulan itu. Maka dia segera berangkat itu. Ya. Jadi saking tidak maunya itu berlama-lama melunasi utang. Ya. Jadi bertobatlah ya jamaah kopi ngaji. Kalau punya utang segera, yang penting ada usaha, insya Allah dimaklumi kok itu. Yang penting ada usaha untuk melunasi itu. Jangan tidak ada usaha, tidak ada malah beli sesuatu yang ini ya yang seharusnya bisa untuk tidak urgen. Sebenarnya dia bisa nyicil utangnya dulu. Ya, itu akan lebih terhormat dan itu dinilai oleh Allah ya sudah berupaya untuk melunasi hutangnya. Nah, itu agak cepat-cepat itu tidak lama-lama zikirnya itu. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya pembahasan kedua, doa apa saja yang disunnahkan dibaca setelah sholat? Ya jawabannya ya apa saja asal baik-baik. Apa saja? Ya tentu yang didasarkan pada Quran dan hadis Nabi itu lebih utama. Itu sudah kita paham. Tapi sebenarnya boleh berdoa apa saja. Yang penting doanya baik. Ya, diawali dengan mengikhlaskan atau memurnikan doa hanya kepada Allah. Betul-betul berharap hanya kepada Allah semata. Dan diawali dengan memuji Allah. Lalu sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah mengajarkan kita, fada'uhu mukhlisina lahuddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Quran surat Al-Mu'min 40 ayat 65. Ya. Jadi berdoalah kepadanya dengan memurnikan ibadat kepadanya, kepada Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini yang dituntunkan. Ya, kalau dalam hadis yang lain itu dikatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbi jalla wa azza. Ya, jadi apabila salah seorang kamu berdoa, sholat itu kan maknanya berdoa. Ya, sholat itu artinya berdoa. Ya, sholat itu salah satu artinya selain sholat, sholawat juga berdoa. Ya, apabila salah seorang dari kamu berdoa, faliyabda bitahmidi rabbi jalla wa azza. Maka mulailah dengan memuji Allah yang maha mulia, wa azza dan maha perkasa. Wassana'i alaihi dan segala pujian atasnya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ingat, kalau nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Summa yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian berdoalah setelahnya dengan apa yang dia kehendaki. Jadi ya kita bebas berdoa karena tidak semua doa kita hafal dengan baik. Ya, silahkan berdoa pada Allah, mau pakai bahasa sendiri, ya, bahasa ibu, ya, bahasa daerah, terserah, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, kalau orang Arab tentu kalau kita lihat dari apa? Dari penjelasannya lebih utama pakai bahasa Arab. Ya, orang Arab. Ya, lebih utama memang begitu, ya. Bahkan doa sujud itu ketika sujud itu kan ada doa yang diajarkan oleh sebagian ulama kita, ya. Apa namanya? Jangan tinggalkan 3 doa ini ketika sujud. Masih ingat itu? Allahumma apa? Ya Allah. Apa lagi doanya itu? Ketika sujud jangan tinggalkan 3 doa itu. Yang minta husnul khatimah. Ya. Saya lihat lagi. 3 doa yang sebaiknya Anda tidak tinggalkan. Nah, pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu husnal khatimah, penutup yang terbaik. Ya, yang sering kita sampaikan, semoga husnul khatimah, kemudian dibantah oleh ustadz yang lain, tuh nggak ada hadisnya. Ya memang nggak ada hadisnya nih. Ya, nggak ada hadisnya. Ini rangkaian yang dibuat oleh kita. Ya, oleh ulama kita. Bagus sih doanya, ya. Tapi nggak ada hadisnya. Boleh kalau misalnya dalam WA atau misalnya kita bicara, tapi ketika kita mendoakan orang lain dalam sholat, maka yang harus ada jelas hadisnya yang sahih atau yang hasan, yang makbul lah. Ya, kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan kepadaku taubat nasuha yang benar-benar, ya, sebelum kematian, ya. Nah, doanya bagus. Tapi ini sekali lagi tidak ada hadisnya. Nah, yang ada hadisnya itu ini yang ketiga itu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku senantiasa dalam agamamu. Itu ada hadisnya. Tapi apakah bisa dibaca ketika sujud itu? Ya, mungkin masih ingat ya, ada beberapa pertanyaan di sini. Pak AR itu pernah mengajarkan boleh berdoa ketika sujud, tapi dalam hati saja. Karena beliau tahu sebagian besar ulama itu mengatakan boleh berdoa tapi dalam bahasa Arab. Kalau dalam sholat, kalau di luar sholat silahkan. Ya, nah itu yang menurut Pak AR. Tapi kalau saya lihat doa sujud itu banyak. Silahkan saja pilih salah satunya. Kadang baca ini, kadang baca itu, kadang jadi macam-macam itu. Ya, divariasikan saja. Ya, sendiri-sendiri saja, tidak usah digabung. Sama dengan Allahumma ba'id, ya, tidak usah digabung dengan wajjahtu, tidak usah digabung dengan kabiro. Sendiri-sendiri saja. Kadang kita baca Allahumma ba'id, kadang kita baca kabiro walhamdulillah katsira. Kadang kita baca wajjahtu, ya. Nah, itu kira-kira. Baik. Nah, jadi itu ya, boleh berdoa apa saja. Nah, cuman apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Antara lain, saya sudah sebutkan dalam beberapa waktu yang lalu, itu doa yang sudah populer, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Ini disebutkan di sana
Mu'adz bin Jabal itu bercerita, akhadha biyadi, beliau mengangkat tanganku, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tanganku, faqala ya Mu'adz, labbaik, kata Mu'adz, ya, inni uhibbuka, saya mencintaimu. Kemudian Mu'adz menjawab, wa ana wallahi uhibbuka, saya juga begitu, demi Allah saya mencintaimu. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW mengajarkan, ala u'allimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli solatik. Maukah aku beritahukan, ajarkan kepadamu kalimat yang bisa kamu ucapkan, kamu pintakan di duburi fi kulli solatik, di belakang atau akhir setiap solatmu. Nah, jadi ini bisa dibaca di dalam solat, ya, di akhir itu, atau pada saat tahiyat akhir. Nah, kalau di tarji itu kan kalimat doa yang pendek disebutkan pada tahiyat awal. Nah, kalau ini hadisnya malah disebutkan di akhir. Jadi selain berlindung dari 4 hal itu, ya, kadang kita baca ini juga, ya. Kadang kita baca ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz untuk disebutkan pada belakang sholat kita itu. Kemudian, ya, hadisnya banyak, tapi intinya itu apalagi ada lagi doa yang diceritakan oleh Al-Bara, bahwa dulu saya atau kami sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya ahbabna kami annakuna ayyam ini senang berada di sebelah kanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yukbilu alaina biwajhi, karena beliau suka menghadap wajahnya ke arah kami yang sebelah kanan, ya, sukanya melihat di situ. Nah, kemudian fasami'tuhu, saya mendengar beliau yakul, berdoa, Rabbi kini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Ya, jadi Tuhanku, Rabbi kini, Tuhanku, lindungi aku, jaga aku dari azabmu, yauma tab'asu, pada hari engkau bangkitkan, atau dalam hadis yang lain, yauma tajma'u, pada hari engkau kumpulkan ibadaka, hamba-hambamu. Nah, seperti yang diajarkan oleh guru kita sebelumnya, yang paling kita harapkan ketika di akhirat nanti, yang penting kita selamat dari api neraka. Ya. Nah, kalau selamat dari api neraka kan berarti surga, gitu. Ya. Dan memang dituntunkan paling tidak 3 kali kita minta perlindungan dari api neraka. Allahumma ajurni minan nar. Allahumma ajurni minan nar. Ada sih hadis yang menyebutkan sab'a marrat, 7 kali. Ya, untuk mengucapkan ini, tapi saya lihat hadisnya ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini hadisnya dhaif karena ada Muslim bin Al-Haris yang orangnya periwayat ini dhaif. Tapi kalau yang sahih itu berlindung dari api neraka itu 3 kali, minta surga. Redaksinya sebenarnya terserah saja. Intinya itu, ya. Toh kita di setiap akhir sholat kita itu kan juga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itu kan sudah api jahannam, berlindung dari api jahannam dan azab kubur. Nanti sebagian doa itu dibalik. Mulainya dari Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Ya, ada juga. Jadi redaksinya macam-macam, selebihnya belakangnya sama. Itu muttafaqun alaih dari Abu Hurairah juga. Berlindungnya dari 4 hal. Ya, itu di belakang sebelum salam. Ya. Nah, atau membaca doa
yang kata Anas sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa berlindung dari kebingungan, ya, yang suka melamun, ya, kemudian bingung, tidak tahu apa yang dikerja, ya, akhirnya kan aras-arasan, nah, akhirnya ya nggak ada semangat hidup lah, ya, ya, itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sering dibaca oleh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis itu yang disampaikan pada Abu Mama, dia melihat Abu Mama ini nongkrong di teras masjid gitu, kayak bingung gitu. Apa yang dipikir itu? Ya, ditanya, kenapa saya gundah Nabi, bingung saya apa yang saya kerjakan. Ya, mau nggak saya ajarkan sebuah doa? Ya, kemudian muncullah doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan seterusnya. Itu redaksinya Abu Dawud. Tapi kalau redaksinya Bukhari lebih singkat lagi. Ya, tapi intinya sama. Ya, kita coba baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dola'id dain wa ghalabatir rijal. Saya terjemahkan dulu supaya bisa kita nanti pahami maknanya, karena yang paling bagus berdoa kalau kita paham maknanya, ya. Imamnya suka mimpin doa, kita cuman amin amin, tapi apa yang dimintakan enggak tahu, ya. Ya, siapa tahu imamnya bilang, ya Allah ini jamaah saya belakang kok sering saya berdoa ini tapi kok tidak tergerak hatinya bayar utang. Sementara yang di belakang itu maunya berdoa, ya Allah imam ini namanya imam tapi kok nagih terus. Dia sudah tahu ini ada Pak Imam Sukiman ini. Iya, dia sudah tahu saya tidak punya apa-apa tapi kan nagih terus gitu ya. Ya jangan sering-sering ditagih ya, sesekali saja, seminggu sekali. Oh tapi itu ya bisa ya, kalau saya punya utang ditagih itu saya matur nuwun sangat. Matur nuwun, diingatkan ya. Karena ya itu, jadi jangan marah pada orang yang menagih utang. Itu mungkin salah satu cara dia membebaskan kita dari neraka. Alhamdulillah. Mana ada katanya. Ya ada, ya ada. Ya. Baik. Jadi Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi wal hazani, dari kegundahan dan kesedihan, wal ajzi wal kasali, dan kelemahan serta kemalasan, ya, wal bukhli wal jubni, dan kekikiran serta sifat pengecut, ya, sifat pengecut, serba takut, ya, padahal dia benar. Wa dola'id dain, dan terlilit utang. Wa ghalabatir rijal, dan tekanan orang lain, debt collector. Ya, tekanan orang lain. Kadang dirubah ya, ada wa ghalabatid dain, ya, itu sama saja. Intinya sama, wa qahrir rijal. Ya, wa ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan tekanan orang lain. Ya, kalau ini redaksinya Al-Bukhari. Ya, jadi ini yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dalam sholat, dalam berbagai kesempatan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga,
Sholat sunat fajar Nabi itu sebenarnya berapa rakaat? Dan apa bacaan suratnya? Ya jawabannya 2 rakaat. Ya. Cuman boleh enggak mengerjakan seperti yang sebagian kita diajarkan? Ya, dan pernah ditanyakan pada saya, kemarin juga kita bahas, kalau waktu kita sempit, itu saya belum mengerjakan sholat syukrul wudhu, sholat setelah wudhu, yang sebagaimana yang dia pahami, dan belum mengerjakan sholat tahiyatul masjid, dan belum mengerjakan sholat 2 rakaat sunat fajar. Mana yang saya harus prioritaskan? Bapak Ibu, penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain khafifatain bainan nida wal iqamah min salatis subh. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Ahmad, Ishaq bin Rohawai. Jadi kata Aisyah, istrinya Nabi yang paling tahu sholat-sholatnya Nabi, termasuk sholat sunnatnya kalau di rumah, ya itu kata Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat itu 2 rakaat khafifatain yang ringan-ringan. Apa makna khafifatain? Yang pendek-pendek. Ya, nanti di hadis sholat malam itu sebagiannya diajarkan. Apa yang dimaksud dengan rok'aten khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan? Itu adalah sholat yang hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak ada surat setelahnya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bainan nida wal iqamah, di antara azan dengan iqamah. Min sholatis sub, dari sholat subuh. Ya, tapi nanti kita akan temukan sebagian ulama mengatakan bahwa rok'aten khafifatain itu tetap membaca surat, tapi surat yang pendek-pendek saja. Ya silahkan saja, ada sih dasarnya, ada dasarnya. Tapi ada 3 hadis yang saya catat itu. Pertama yang tadi yang barusan saya baca. Yang kedua itu saya masukkan dalam disertasi pada saat membahas tentang azan awal. Apa makna azan awal? Idza sakatal muadzin bil ula, apabila muadzin itu diam, sudah selesai maksudnya, bil ula, pada azan pertama, min sholatil fajr, dari sholat subuh. Maaf, ada istilah yang sebenarnya sama itu ya. Sholat fajar itu ya bahasa lain dari sholat subuh. Ya, yang membedakan itu kalau sholat sunat fajar, sholat sunat subuh itu sama. Sholat sunat fajar dengan sholat sunat subuh sama. Ya, al-fajar di sana, kalau di sana lebih sering kita lihat tulisan waktu sholat fajar. Ya, baik. Apabila muadzin sudah diam pada awal dari sholat fajar, azan awal pada sholat fajar, qoma, beliau berdiri, faroka'a rok'atain khafifatain qabla sholatil fajar. Lalu beliau sholat 2 rakaat yang ringan-ringan sebelum sholat subuh. Berarti kan cuma 2 rakaat saja. Tidak ada cerita lain selain itu. Ya, apalagi tadi hadisnya itu tadi, yusolli rok'atain khafifatain bainan nida wal iqamah. Jadi beliau sholat 2 rakaat yang ringan-ringan antara azan dengan iqamah pada waktu sholat subuh. Itulah yang sering saya katakan, sebenarnya cuma 2 rakaat. Tapi bagaimana kalau waktunya panjang? Ya silahkan, misalnya 2 rakaat di rumah sholat sunat fajar. Setelah itu ke masjid, ya ketemu masih ada waktu, ya sholat sunat tahiyat masjid aja. Ya, itu boleh, karena memang sudah 2 fungsi yang berbeda. Sementara sholat syukrul wudhu itu juga sebagian dipahami oleh ulama sebagai sholat yang berdiri sendiri. Ya, tapi bukankah kunci sholat itu adalah at-tuhur? At-tuhur miftahus sholat. Ya, bersuci itu bagian kunci dari sholat itu. Ya, sehingga saya memahami ya sebenarnya ya itu juga. 2 rakaat ya itu juga.
Kemudian diambilkan dari hadis siapa yang berwudu memperbaiki wudunya, ya, lalu kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu minta ampun pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Ya, itu kan fungsi sholat. Kalau saya sih maaf, mungkin saya keterbatasan ilmu, setahu saya itu fungsi sholat. Kemudian ada bahasa tidak berbicara, tidak ngobrol sendiri. Nah, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, tapi sebagian ulama artinya apa? Setelah wudhu udah langsung sholat 2 rakaat, tidak boleh ngobrol. Tapi kan pernah Utsman negur orang yang waktu dia berwudhu tidak sempurna, ya. Kemudian Utsman menyebutkan sebuah ayat. Nanti ayatnya ini sudah saya cantumkan. Maaf, bukunya belum rampung isinya. Ya, sudah saya cantumkan dalam buku ini. Ya, dalilnya itu. Jadi Utsman untuk menegur sahabat yang tidak sempurna dalam berwudu, dia tegur pakai ayat. Ya, yang mengatakan bahwa sekiranya bukan karena ayat yang melaknat orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, maka saya tidak akan sampaikan ini. Lebih bagus dia berwudu terus sholat gitu. Tapi ini dia tinggalkan itu, dia tidak melakukan itu, kecuali untuk mengingatkan sahabat yang, karena itu nanti kalau tidak diingatkan kasihan orang itu, ya. Artinya apa? Orang itu bisa kena azab nanti, ya. Tempat anggota wudu yang tidak dibasuh secara sempurna itu akan dapat azab itu, ya. Ayatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 159, ya. Jadi sebenarnya saya katakan di sini boleh berbicara apalagi jika ada hal urgen. Seperti hadis ini, kalau kita bahas secara lengkap, itu akan kelihatan itu di bawah-bawah itu hadisnya. Jadi setelah Utsman berwudu, lalu dia melihat ada orang yang tidak sempurna dalam berwudu. Karena Utsman takut dilaknat Allah, karena dianggap menyembunyikan keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka Utsman berkata begini, maukah aku ceritakan sebuah hadis yang sekiranya bukan karena sebuah ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Wah, kan bahaya itu. Ya, di mana bahayanya? Emang artinya apa, Pak? Ya, artinya ini sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan, hadis, ayat Allah, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, maka Allah akan laknat mereka, dan akan orang-orang yang melaknat juga akan ikut melaknat. Nah, karena ayat ini maka Utsman menyampaikan, wudukmu tidak sempurna. Ya, jadi wudhu itu jangan diremehkan, ya. Nah, ini yang menyebabkan. Jadi boleh bicara kalau itu urgen, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada hal yang urgen, utamakan sholat 2 rakaat dulu. Itulah yang kemudian dianggap sebagai sholat syukrul wudhu. Tidak ada masalah, silahkan aja lah. Itu perbedaan di kalangan ulama. Itu biasa, jangan sampai kelamaan berdebat tidak sholat. Dalilnya apa ya? Ondi, tak, wah, kesuwen. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian malah ini sudah habis sendiri waktunya ya. Tanya jawabnya kapan? Baik, saya singkat-singkat aja. Saya katakan tadi boleh sih membaca ayat di Rok'atain Khafifatain itu. Misalnya kuliah ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Ya, di sana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qara'a fi raq'atayil fajr. Beliau membaca dalam 2 rakaat fajar. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya. Jadi ada itu rawahu Muslim. Cuman Ibnu Taimiyah itu menganggap ini raq'atayil fajr itu supaya tidak bertentangan hadisnya dengan 2 rakaat yang ringan-ringan itu. Ini 2 rakaat ini biasa dibaca oleh Nabi SAW pada saat witir itu 2 rakaat sebelumnya baca ini, kemudian nanti yang lainnya baca ini. Jadi itu dianggap sebagai 2 rakaat karena kan ada fajar kadzib dan ada fajar sodik gitu ya. Jadi masuk waktu fajar tapi masih boleh untuk melaksanakan sholat sunat. Yang termasuk itu Anda boleh makan kalau misalnya Bilal azan, nah itu kan sudah masuk waktu fajar tapi fajarnya belum fajar sesungguhnya. Belum fajar sebenarnya. Itu menurut Ibnu Taimiyah, ya. Atau membaca ayat yang lain, ya. Di sini sebutkan kana yaqra'u fi raq'atil fajr fil ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilainal al-ayah. Ya, itu yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Sementara yang lainnya amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nah itu kalau kita lihat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 136. Ya, sementara rakaat kedua amanna billah washhad bi anna muslimun itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim, ya. Itu kira-kira, ya. Kemudian sekiranya ketinggalan, ya ada hadis yang mengatakan setelah sholat ada kejadian. Di sini kejadiannya saya sebutkan nanti dalam buku yang revisi itu, revisi lengkap sudah saya cantumkan. Ini sebenarnya yang saya baca ini yang saya revisi tambahan itu. Memang ada hadis dari Qais bin Amr yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bertanya pada seorang yang mau sholat lagi setelah sholat subuh 2 rakaat bersama Nabi. Ya, kemudian karena dia mau sholat subuh lagi, kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kamu mau sholat subuh 2 kali? Nah, gitu. Ya, kemudian orang itu menjawab, inni lam akun sholaitu rakaatain allataini qablahuma. Sesungguhnya saya belum sholat 2 rakaat tadi sebelumnya. Ya. Fasallaituhuma al-an, maka saya sholat 2 rakaat sekarang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun terdiam. Itu hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad. Tapi analisa saya lihat hadisnya ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena terputus sanadnya. Kata At-Tirmidzi dan At-Tahawi. Kenapa terputus? Karena ada periwayat namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, itu lam yasma, tidak mendengar hadis dari Qais bin Amr. Ya, demikian pula hadis dari jalur yang lain Yahya bin Sa'id dari bapaknya dari kakeknya Qais bin Qahdin. Ya, ini nama lain dari Qais bin Amr yang ikut sholat subuh bersama Nabi SAW. Ya, kemudian summa qoma faroka'a raq'atayil fajr. Kemudian dia berdiri lagi untuk mengerjakan 2 rakaat sholat sunat fajar. Wa Rasulullah SAW yandur ilaiha. Rasulullah melihat kepadanya, falam yungkir dzalika alaih, dan tidak melarangnya. Jadi membiarkan. Saya lihat hadisnya ini riwayat Ibn Majah, Ibn Hibban, juga hadis kontroversial. Kenapa? Karena ada ayah Yahya, Sa'id bin Qais, tidak ada yang mencacat dan memuji. Dan ini satu-satunya riwayatnya. Dan hadis ini jelas bertentangan dengan tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Iya kan? Hadis muttafaqun alaih. Kalau mau cari kuat-kuatan, kuat ini. Kalaupun misalnya mau mengerjakan sholat subuh, sholat sunat fajar, ya kerjakan setelah terbit fajar saja. Ya seperti ketika kita biasa sholat malam, kemudian terlewat, kerjakan di waktu duha. Waktu duha panjang dan itu bukan waktu terlarang, justru itu waktu yang disunnahkan. Ya, jadi boleh diperbanyak sholat duhanya. Demikian pula yang sholat subuh 2 rakaat yang sudah punya kebiasaan untuk sholat sunat, tapi kok terlewat, entah diare lah, entah macam-macam kan halangannya kan, entah kesiangan lah, ya. Kemudian
Apa dasarnya? Malam yusolli rakaatayil fajr fal yusallihima ba'da ma tatlu'us syams. Ya, siapa yang belum sholat 2 rakaat sunat fajar, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari. Hada hadisun gharib la na'rifu. Ini hadis yang asing, satu-satunya riwayat yang menyebutkan ini. Ya. Ya, intinya memperbanyak itulah. Nah, kemudian list pertanyaan. Tertulis hanya 3 yang dibacakan MC. Gimana, Ustaz? Ya, saya bacakan aja ya. Sholat hajat, taubat, tasbih. Apakah hadisnya hasan, sahih? Saya sudah pernah jelaskan ini. Intinya sholat hajat itu hadisnya, maaf saya kebetulan agak berbeda dengan sebelumnya. Lakukan sholat taubat dan sholat hajat gitu. Saya lihat hadisnya, udah pernah saya bahas tapi tidak apa-apa lah. Karena pertanyaannya muncul. Jadi kita seperti pelajaran memang kadang-kadang berulang-ulang. Di sini sholat sunat yang diperselisihkan kesunnahannya. Itu bahasannya ya. Sholat hajat atau sholat yang dilakukan karena ada kebutuhan tertentu didasarkan pada hadis riwayat At-Tirmidzi bin Majah dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa siapa saja yang memiliki hajat atau kebutuhan maka hendaklah berwudu dengan baik lalu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat kemudian memuji Allah, bersalawat kepada Nabi lalu menyebutkan tahlil, tasbih dan tahmid lalu berdoa sesuai dengan hajat atau kebutuhannya. Hasil penelitian saya hadis ini gharib, berkualitas sangat lemah, dhaif jiddan. Ya. Kalau menggunakan hadis ini ya tidak bisa dijadikan hujjah. Dhaif jiddan, batil dan mungkar. Sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah. Kecuali hadis dari Utsman bin Hunayf yang diperdebatkan matanya. Utsman bin Hunayf itu maaf orang buta, ya. Dia minta pada Nabi SAW, doakan saya Nabi kesembuhan supaya saya bisa melihat lagi. Tapi kemudian Nabi bilang, saya akan berdoa tapi mungkin lebih baik kamu dalam kondisi seperti itu terima takdirmu. Ya mungkin itu lebih baik. Ada penghafal Quran, Mbak siapa itu? Yang lebih bagus saya dalam kondisi begini. Siapa itu yang mau mendirikan pondok pesantren itu? Kaila apa siapa ya? Saya gak lupa tapi itu lagi viral itu. Ditanya sama dokter Richard. Ya, bagaimana kalau misalnya kamu dikasih penglihatan tapi hafalanmu hilang? Wah menangis dia, menangis. Ya. Dia bilang, wah saya kalau daripada hilang hafalan lebih bagus saya begini karena dosa-dosa itu munculnya dari mata. Wah luar biasa Masya Allah, semoga istiqomah gitu ya. Itu juga Utsman bin Hunayf minta doa. Dah kalau kamu terima takdir itu kan lebih baik. Tapi saya ingin melihat Nabi, kalau begitu kamu kerjakan sholat 2 rakaat, saya doakan juga. Artinya usaha dia juga, usaha dia sendiri, tidak hanya sekedar minta doa. Dibantu doa oleh Nabi SAW. Nah kemudian setelah itu orang itu melihat gitu. Ya, nah itu antara lain. Jadi itu saja hadisnya. Selebihnya ya kalau mau ada yang dipintakan, minta saja setelah sholat. Kan banyak waktu untuk sholat itu. Apalagi sholat-sholat malam itu. Yang kedua sholat taubat. Ya saya katakan salah satu fungsi sholat taubat itu ya menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadisnya ada yang hasan ya, ma min rajulin yudhibu dzamban fayatawadda fayusinul wudu, kemudian summa yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah mengampuninya. Ini dianggap sebagai doa untuk apa namanya? Doa sebagai sholat tobat ya, silahkan saja. Ya, kalau saya lebih cenderung ini sebagai salah satu fungsi sholat karena banyak teks-teks hadis yang seperti ini. Antara sholat satu dengan sholat yang lain menghapuskan dosa sebelumnya, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Tapi ada pengecualian kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar tidak bisa dengan sholat itu. Harus menyelesaikan sendiri itu. Ya, apalagi sholat taubat. Banyak dosa setelah tenang saja ada sholat tobat. Parah orang itu. Ya. Parah, ya. Ya. Maaf, ya saya berbeda pendapat tapi berlindung dari sholat-sholat seperti itu. Kan ada sholat ini, nanti ada sholat duha nanti mengampuni dosa-dosa. Ingat loh ya, hadisnya yang lain mengatakan kecuali dosa-dosa besar.
Ya, dosa besar itu ya durhaka kepada kedua orang tua, kemudian membunuh tanpa ada alasan yang hak, ya zalim itu korupsi, ya sampai Nabi SAW tidak mau menyolatkan, ya meskipun Nabi bilang solatkan temanmu itu, ya itu termasuk dosa besar. Ya mudah-mudahan kita tidak doyan dengan dosa-dosa seperti itu, ya dijauhkan dari rasa suka akan dosa. Baik. Kalau sholat sunat fajar, alam nasro dan alam taro kaifa, ya saya kira itu ya. Sholat yang terakhir itu sudah saya jawab sekalian. Nabi SAW kadang-kadang mengeraskan suara bacaannya, tapi itu tidak rutin. Ya. Nah sekarang waktunya untuk tanya jawab langsung. Silahkan. Ada waktu 4 menit, 1 menit, 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi tadi bicara masalah sholat fajar. Ya. Sholat sebelum subuh itu ya sholat fajar. Kalau nggak salah tangkap saya. Tapi bagaimana dengan sholat sebelum subuh yang dikaitkan dengan rawatib? Ini, apakah itu juga cukup kita qobliyah sebelum subuh, atau mungkin ada sholat lain, atau mungkin kita gabung niatnya? Itu pertama. Yang kedua, sholat rawatib. Sholat rawatib itu kalau saya mendengar ceramahnya dari Adi Dayat itu dalam satu hari itu 14 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, serta 2 rakaat setelah subuh. Sebelum subuh. Ya. Tapi kalau saya baca bukunya Bapak Sakir itu, kebetulan saya punya. Ya, ketemunya baru sekarang, tapi saya belinya sudah beberapa tahun yang lalu. Itu 10 rakaat. Ya. Nah ini mohon pencerahannya bagaimana yang sebaiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada beberapa hadis. Idza sakatal muadzin min salatil fajr wa tabayyana lahul fajr wa ja'ahul muadzin qama faraka raka'atain khafifatain. Apabila muadzin sudah diam, sudah selesai azan awal tadi. Maaf, azan awal di situ maksudnya azan subuh pas masuk itu. Ya, jadi bukan azan awal sebelum subuh itu. Ya, beberapa redaksi itu awal atau al-ula itu ditujukan kepada azan sesungguhnya. Ya. Kemudian dari sholat fajar, lalu sudah jelaslah fajar itu. Itu saya sebutkan fajar sodik itu. Ya, waja'ahul muadzin, lalu ya muadzin datang, kemudian qoma, beliau berdiri roka'atain khafifatan. Ya. Kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat yang ringan-ringan. Sebagian tidak menyebutkan adanya azan. Sebagian menyebutkan adanya azan. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya yang menyebutkan tidak ada azan itu 2 rakaat. Kalau misalnya kita sudah mengerjakan sholat witir, nanti kita akan temui hadis yang 2, 2, 2, 2, 1, 2. Sebelum sholat subuh itu. 2 itu apa? Sebagian hadis ada azannya, sebagian tidak. 2 itu apa? Kalau sudah selesai dan masih mau sholat, ya silahkan. Saya sering menyebutkan itu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu bisa dikerjakan kapan saja di waktu yang dibolehkan. Ya, jadi silahkan saja. Kemudian yang kedua, tentang perbedaan cara menghitung. Di dalam hadis itu disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Saya ingat betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'daha. Berarti sudah 4 ya. Wa rakaatain ba'dal maghrib, tidak disebutkan qabla asar. Ya, 2 rakaat setelah maghrib, sudah 6 ya, fi baitihi, di rumahnya.
Wa rak'atain ba'dal isya fi baitihi. Sudah berapa? 8. Wa rak'atain qabla sholatis subh, dan 2 rakaat salat subuh. 10. Kemudian saya sebutkan di sini dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Habibah dan juga dari Aisyah itu disebutkan 12 rakaat. 12 rakaat dengan menambahkan sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Ya, jadi memang macam-macam redaksinya. 14 rakaat. Sedangkan redaksi yang lainnya menyebutkan 2 rakaat sebelum asar. Kalau 2 rakaat sebelum asar kan berarti 14. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu dia tambahkan saja 14 rakaat. Itu sunnah dari yang muakkadah. Kalau yang muakkadah tadi yang 10 itu. Kalau misalnya muakkadah mau ditambah 4 rakaat sebelum subuh itu. Karena apa? Nabi dalam sebuah hadis sebutkan Nabi SAW itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu hadisnya Aisyah, ya. Rawahu Muslim. Jadi itu, Pak, ya. Jadi intinya silahkan mana yang mau dikerjakan. Banyak sholat-sholat sunat yang didasarkan pada hadis yang sahih, yang hasan. Begini Bapak Ibu, kita laksanakan aja yang pasti-pasti. Hadisnya sahih, hadisnya kuat, itu sudah habis waktu kita. Tidak usah menambah yang tidak pasti. Ya, yang hadisnya dhaif lah, palsu lah, nanti pahalanya juga palsu. Ya, sudah palsu kita juga termasuk ikut karena apa? Kita mengajarkan kepada anak cucu kita. Iya, rata-rata kan kita dapatkan ilmu begini kan ilmu keturunan. Kata ustadz kita tidak berani membantah dan mempertanyakan, Kiai ini bagaimana Kiai? Hadisnya bagaimana? Gitu. Tapi jangan, murid saya sampaikan, mahasiswa saya sampaikan di Fakultas Agama Islam UMY itu, jangan pernah mempermalukan Kiai di depan jamaahnya. Kalau ada pertanyaan yang agak rawan, riskan, Anda tanyakan secara pribadi saja. Baik, itu ya. Yang lain silahkan. Masih ada? Oh, silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan tersebut Pak ini, Pak Ustadz Adi Hidayat juga menerangkan bahwa menambah sholat tersebut itu tidak hanya masuk surga, tetapi diberikan istana dia surga. Lah ini seperti apa Pak ini untuk penjelasannya? Dan juga ada beberapa siapapun yang mengerjakan qiyamul lail ditambah dengan qobliyah subuh dan ditutup dengan sholat suruk atau isra ya. Itu kalau ditambah juga sholat untuk dari jam 7 sampai sebelum zuhur atau duha. Nah itu Allah juga akan menjamin keselamatan kita dunia akhirat dan mencukupi segala kebutuhan kita. Nah itu penjelasannya seperti apa Pak itu? Nah, yang ketiga itu untuk perbedaan antara jamaah, sebentar ini tinggal satu. Jamaah laki-laki dan perempuan, kalau imamnya untuk laki-laki kan di depan. Lah kalau untuk wanita atau ibu-ibu itu sejajar, lah itu seperti apa penjelasannya Pak? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu ada dasarnya semua. Ya ada dasarnya. Persoalan kemudian kita berbeda pendapat. Misalnya begini, dibangunkan istana dari emas, ya alhamdulillah. Tapi ingat kita orientasinya bukan pahala ya. Memang kadang-kadang sebagian hadis itu orientasinya pahala karena dia berdialog sama orang para pedagang. Kalau saya melakukan ini saya dapat apa? Saya dapat itu. Ya. Tapi kalau kita di Muhammadiyah coba, itu jarang itu menyinggung masalah pahala. Pokoknya bagaimana sholat itu bisa memperbaiki diri kita, nyata
manfaatnya, pengaruhnya, min asaris sujudnya itu. Bekas sujudnya itu nyata bagi orang sekitar kita. Ya, jangan sampai ada orang yang terlantar kelaparan dan saya mengumumkan kalau ada misalnya kurang enggak bisa makan, kesini aja kita makan bareng gitu. Ya, siapa saja, ya, dalam waktu apa saja. Oh, sudah kayak Adi Hidayat ini. Ya, alhamdulillah kita senang lah. Ustadz Adi Hidayat itu menjadi standar pertanyaan dan banyak orang pertanyaan merujuknya ke sana. Alhamdulillah. Ya, walaupun kadang-kadang perlu juga ada koreksi, ya, tapi kita koreksinya diam-diam baik. Ya, baik. Saya kira itu ya, ada dasarnya semua itu, Pak. Pahala. Kalau misalnya orang yang mengerjakan sholat 12 rakaat dapat kosrom min zahab, istana dari sorga, itu kebetulan hadisnya dhaif, Pak. Iya, hadisnya dhaif. Kita tidak pakai itu. Tapi lakukan saja sholat duha diperbanyak kalau misalnya sholat malamnya tidak sempat. Ya, kemudian yang lainnya juga seperti itu. Yang terakhir itu apa, Pak? Oh, imam. Untuk imam jamaah perempuan dengan perempuan, ya perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan. Nanti ada hadis yang lain, tapi itu hadisnya ada sebenarnya ada sebenarnya laki-laki tua yang mengimami siapa namanya? Ummu Warokoh itu. Ada sebenarnya laki-laki tua yang tidak disebutkan dalam hadis itu yang jadi imam. Dia jadi muazzin, iya. Tapi kemudian ketika itu ya Ummu Warokoh disebutkan dia mengimami. Mengimami itu hanya sekedar memimpin, tapi imam sesungguhnya adalah yang laki-laki tua itu. Ya. Jadi itu kira-kira kemudian untuk perempuan, sesama perempuan itu sejajar. Kalaupun misalnya mau maju untuk sekedar membedakan tetap berada di sop pertama. Imam perempuan tidak boleh menonjol satu sop melebihi dari tidak boleh. Tidak ada sunnahnya. Aisyah radhiyallahu anha kalau misalnya mau mengimami cuman maju sebentar saja, ya. Saya kira itu waktunya habis. Ya, minta maaf kalau ada kekurangan. Oh ya, sekedar pengumuman karena ada pembukaan, ada tadarus, ada pengumuman-pengumuman, maka kita tambahkan sedikit 10 menit. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dimaklumi, nggih. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.